Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kolonialisme dan imperialisme Barat ke Indonesia. Kenapa sih bangsa kita menjadi sasaran kolonialisme? Mari kita bahas. Kita, bangsa Indonesia, itu adalah surga dunia, di mana bahan-bahan baku seperti obat-obatan bisa diambil dari rempah-rempah. Rempah-rempah di pasaran dunia pada abad ke-15 sangat mahal dan langka, dikarenakan ada satu peristiwa, yaitu jatuhnya kota Konstantinopel ke Kesultanan Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, yang membuat kota Konstantinopel itu jatuh ke Kesultanan Turki. Dan bangsa Barat pun tidak terima, karena kota Konstantinopel itu adalah satu-satunya tempat yang sangat strategis yang menghubungkan Eropa dan Asia lewat jalur darat. Jadi kalau kamu orang Eropa, kamu mau mengambil atau kamu mau membeli sesuatu dari Asia, kamu harus lewat kota Konstantinopel. Makanya dari itu Konstantinopel adalah kota yang sangat maju. Namun ada satu kejadian pada abad ke-15, kota Konstantinopel itu jatuh ke Kesultanan Turki di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih. Nah, secara kota Konstantinopel adalah kota yang sangat penting di Eropa, tetapi jatuh ke Turki. Makanya dari itu orang-orang di benua biru itu mencari tempat dan wilayah yang tidak kalah pentingnya seperti kota Konstantinopel. Maka dari itu mereka datang ke wilayah Indonesia, karena Indonesia juga wilayah strategis. Di sisi lain, Indonesia itu memiliki kekayaan alam, termasuk rempah-rempah yang dicari di pasar Eropa. Contohnya cengkeh, ada lagi pala, ada lagi teh, ada kayu manis, di mana itu tanaman yang sangat penting di pasaran Eropa yang digunakan jika musim dingin itu untuk penghangat tubuh. Selain itu dijadikan tanaman-tanaman tersebut sebagai obat-obatan. Nah, itu yang sangat banyak terdapat di Indonesia. Makanya para pelayar atau penjelajah samudra itu datang ke Indonesia. Di sisi lain ada juga faktor lain, yaitu perjanjian Tordesillas, yaitu perjanjian pembagian wilayah dunia menjadi dua. Barat untuk Spanyol dan timur daerahnya Portugis. Nah, pada saat itu para penjajah, maksud saya para penjelajah dari Portugis, mengadakan ekspedisi penjelajahan samudra ke arah timur dan akhirnya sampai ke Indonesia, tepatnya di Malaka. Kata kolonialisme berasal dari bahasa Yunani, dari kata koloni yang artinya pemukiman. Kalau kata kolonialisme berarti usaha menguasai wilayah di luar dari negaranya dalam rangka mencari rempah-rempah. Penjelajahan dimulai dari para penjelajah Portugis yang sering saya sebut adalah Bartolomeu Alvaburger. Nah, adalah Bartolomeu Dias Gama, Vasco de Gama, dan Alvaburger itu adalah Alfonso de Albuquerque, yang
Dari merekalah kolonialisme di Indonesia itu dimulai. Ada istilah yang mirip dengan kolonialisme, yaitu imperialisme. Imperialisme berasal dari kata imperator yang artinya memerintah. Imperialisme pengertiannya adalah usaha menguasai negara lain supaya dia bisa mendapatkan manfaat dari negara yang dikuasainya. Imperialisme dibagi menjadi dua. Satu, berdasarkan waktu. Yang kedua, berdasarkan tujuan. Imperialisme dibagi lagi. Menurut waktu itu ada satu, imperialisme kuno. Yang kedua adalah imperialisme modern. Imperialisme kuno itu terjadi sebelum revolusi industri di Inggris. Imperialisme kuno didorong karena faktor 3G atau 3G yang seperti kolonialisme tadi. Satu, gold, kekayaan; glory, kejayaan; dan gospel adalah penyebaran agama Nasrani. Sedangkan imperialisme modern tujuannya adalah yang sering saya sebut invest, bahan, dan pasar. Invest itu investasi, bahan mencari bahan industri, dan pasar adalah memperluas pasar. Dan imperialisme dibagi menjadi faktor tujuan, yaitu satu, faktor politik, di mana ada suatu negara yang ingin menguasai politik suatu negara untuk kepentingan dari negaranya sendiri. Militer hampir sama dengan politik, juga ingin menguasai militer negara lain. Supaya apa? Untuk mendukung kekuatan militer atau memperkuat kekuatan militer. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pelajaran tentang imperialisme dan kolonialisme pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.